Halo semua, di sini kami dari kelompok Hide and Seek mau membantu kalian untuk lebih mengenal apa itu pelajaran PKWU dan hidroponik. Pertama-tama kenal dulu yuk sama kita. Jadi pertama ada logo kita, Hide and Seek. Hide and Seek itu mempunyai arti yaitu mengubur dan membenih. Mengubur dan membenih sangat identik dengan bercocok tanaman. Di mana di pelajaran PKWU kali ini kita bakal belajar untuk menanam tumbuhan dan menjualnya. Karena di sini kita menanam tanaman pakcoy. Untuk logo kita memakai gambar sayur pakcoy dan dihiasi dengan tulisan nama perusahaan kita. Jadi ada siapa saja di balik kelompok kita? Pertama, ada Sofia Alma sebagai CEO perusahaan Hide and Seek yang bertugas memberi pengarahan dan membantu yang lain untuk mengerjakan tugasnya. Kemudian, ada Muhammad Fashan Pujiantoro sebagai CFO yang bertugas untuk mengurus keuangan. Gibran Ramadan sebagai CMO yang bertugas untuk mengurus marketing kelompok kita. Dava Sadega sebagai CPO untuk bertugas untuk mendesain produk dan mengembangkannya. Dan terakhir ada Salwa Fudla sebagai IT yang bertugas di bidang teknologi. Jadi apa itu PKWU? PKWU atau Prakarya Kewirausahaan adalah mata pelajaran yang wajib di setiap SMA di Indonesia. Tujuannya untuk mengembangkan dan menciptakan karya, dan juga untuk melatih kita untuk mengembangkan sebuah inovasi baru dan bisnis. Hidroponik adalah suatu budidaya menanam memakai air, tetapi tanpa memakai tanah dan menekankan penumbuhan kebutuhan nutrisi untuk tanaman. Kelebihan jika kita memakai hidroponik yaitu lebih higienis, tidak perlu area yang luas, terhindar dari serangga, dan juga tanaman tumbuh lebih cepat. Jenis hidroponik ada dua macam, yaitu DFT dan NFT. NFT adalah suatu metode budidaya tanaman dengan akar tanaman tumbuh pada lapisan nutrisi yang dangkal, sehingga tanaman dapat memperoleh cukup air, nutrisi, dan oksigen, dan agar perakaran tidak mudah busuk. Kelemahannya, air harus terus mengalir dan penggunaan listrik yang berat. Sedangkan DFT sebenarnya sama dengan NFT, tapi perbedaannya ada di kedalaman air, di mana kedalaman air di dalam pipa untuk teknik ini hanya sekitar 1/3 atau 1/4 pipa. Kelemahannya yaitu jika air tidak dikontrol, maka tanaman bisa mati dan membusuk. Apa saja sih alat dan bahannya? Pertama, kita tentu perlu benih. Kemudian kita perlu rockwool net pot, nutrisi. Kemudian kita perlu air, tusuk gigi, sumpit, dan yang terakhir kita butuh spray untuk menyiram tanamannya nanti, karena kita nggak mau tanaman kita terlalu basah. Nah, pertama-tama kita siapkan rockwoolnya, kemudian kita lubangi rockwool dengan tusuk gigi atau sumpit. Jangan terlalu dalam ya. Buat beberapa lubang dalam satu rockwool. Ini agar jika kita gagal dalam satu benih, kita masih punya beberapa benih lagi yang kemungkinan bisa tumbuh. Kemudian, masukkan benih yang sudah disiapkan ke masing-masing rockwool yang sudah dilubangi. Setelah itu, semprot rockwool dengan air sampai lembab. Tidak perlu sampai basah atau sampai banjir. Kemudian, taruh di tempat yang gelap selama 24 jam. Setelah 24 jam, baru boleh dikeluarkan. Jika rockwool sudah kering, boleh disemprot lagi dengan air sampai lembab. Nah, kebetulan di sini kita pakai dua teknik, yaitu NFT kemudian DFT. Setelah kita menunggu 2-3 minggu sampai benihnya berdaun, kemudian kita pindahkan rockwool ke pipa yang sudah kita siapkan yang dilengkapi oleh teknologi yang bisa mengontrol air dan nutrisi yang mengalir memakai listrik, atau bisa disebut dengan teknik NFT. 2-3 minggu kemudian, kita pindahkan lagi rockwoolnya ke pipa dengan kedalaman air plus nutrisi sedalam 1/3 atau 1/4 pipa, atau bisa disebut dengan teknik DFT. Sekian dari kelompok kami. Semoga bermanfaat ya.